Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taqabbal minna bi fadlika wa karamika ya Allah. Bihaqqi sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasbit ya Allah ala qiraatina hadhihi wa ghairihi sawaban muslimin. Wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan min al-jannah. Ya Allah, khususan ya Allah Bisyarafin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qara'na wa qabarna wa halalna ziyaratan bi syarafin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad. Summa ila arwahi abai wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin. Sallallahu wasallamu alaihi wa alihi ajma'in. Summa ila hadrati sadatina bi fadlillah wa ali radhiyallahu anhu wa jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in bi ila yaumi wa khususan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Muhammad Zaini bin Al-Banjari Kiai Haji Muhammad Asqalani Kiai Sulaiman Al-Arifin wa Syekh Haji Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Hajjah Jariyah binti Haji Sahal Hajjah Masukiyah binti Indra bin Ubayyah binti Dama Haji Sulaiman Kurdi bin Said Haji Hairani bin Sukar bin Manto Santang Manto Santang Haji Suprapto bin Hadir Musyahadah binti Sama Haji Harun Haji Sabah Haji Haryana Haji Yusuf Haji Asih Haji Samu Haji Makhluk Haji Masnya Haji Hasan Haji Rahmat bin Simin Masliana Haji Abdul Anak Syah bin Salah Haji Ahmad Zabul Jain bin Syahran bin Batas Haji Masliana bin Syahran bin Hajar Haji Rusmani binti Haji 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 Masrikin Adi Sisal bin Syarif Syahri bin Abdul Aminah binti Haji Sorat Nabi Muhammad Haji Subli Haji As'ar Marsehan bin Haji 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 Masrat Haji Basri Baidan Asyar bin Haji Rusnah bin Haji Tawara binti Mahmud Nursam binti Mukhtar Sidik binti Abdullah Haji Makaris bin Zara Anwar bin Sa'adah bin Haji Kan bin Haji Suryani bin Sa'ud dan Adam bin binti Rosman bin Rabiatul Adam bin Ismail Rahman Hidayat bin Hamidah Nur Rahman bin Basuni Muhammad Yahya dan Bukan Siti Madiah binti Muhammad Kembali bin Haji Rahmat bin Simin Sri Warna binti Abdullah Halimah binti Haji Daud Haji Sabra bin Haji Siti Mursidah binti Haji Syarwat bin Haji Ahmad binti Haji Udari bin Haji Jabar Haji bin Jumlah Ahmad bin Muhammad Rasid Masdar bin Mursam Haji Arba Masad Haji Basar binti Haji Haji Ismail bin Sultan bin Astaghfirullah bin Muslim bin Musdir Ahmad binti Muslim Asad bin Haji Muhammad Rustam bin Basra wa Haji Siti Aisyah wa Jauh wa Haji Ayubi wa Siti Mahmud wa Jauh wa Siti Khadijah wa Jauh wa Siti Husniyawati wa Siti Arafah wa Jauh wa Siti Atiqah wa Jauh wa Abdul Siti Fatih wa Jauh wa abaihim wa ummahatihim ya Allah wa
khususan man hadir fi hajal wa walidaina wala Jamhuri Sandora bin Jawa Sabirin bin Gumrek Hasun bin Muhammad Norma binti Mansur Rahmawati binti Basuni Minarsi binti Epal Sainah binti Paula Siwah binti Raja Ali Sahuri bin Sahri Epal bin Sahari Umar bin Arsad Ahmad bin Umar Anwar bin Umar Bastiah binti Jawa Siti Maria binti Umar Hataniyah binti Umar Siti Hadi binti Badr Aliyah binti Salam Aminah binti Qadr Haji Andi Nur bin Ramzi Jarkasi binti Jumrik Nia binti Nurah Aman Syah binti Haji Aliyaman Anang Atul bin Satu Rahmawati bin Yusir Hartana binti Haji Jumadar Haji Haji Abdul Haji Haji Bastiah binti Haji Arifan Iskandar Al-Qatar bin Haji Jumadar Hasan bin Muslim Jumadi bin Jumadi Johan Sabin Pukul Bahtran Sabin Johan Sabin Muhammad Aprian Sabin Sabin Sehat binti Abdullah Wasya binti Abdullah Haji Fatimah binti Haji Haji Asran binti Haji Sayyidi bin Haji Jadwa di Jaduli bin Haji Saman Abadi Ibrahim bin Mas Kasim Wa Haji Safarudi bin Kasim wa walidaina man hadir fi hajjal majlis wa taqabbal wa khususan man apakah fi hajjal majlis soliman hadir fi hajjal majlis topan setara waktu senter memakan simpang Allahumma fir lahum warhamhum wa akrim zulam wa wasi madaqalah wa izu min adrajatin safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Sayyidul Ibnu Abdissalam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa walidaina wa masyayikina wa jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis syai'ullahumul Fatihah. Di sebelah tuh masih ada titikan banyunya Pangeran masuk ke tempat jamaah sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Ibnu Athaillah Syarah Al-Hikam insyaallah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah memberkahi kehidupan kita. Allah selalu mencurahkan pertolongannya, kasih sayangnya di kehidupan kita. Allah melindungi kita dari berbagai macam musibah, kesusahan hidup dan berbagai bencana yang menyakitkan kehidupan kita, lingkungan kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa menggapai ridho Allah bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, al-waridatu. Al-warid, warid itu kemarin adalah sesuatu petunjuk yang datang dari Allah. Al-waridu ya'ti, dia akan datang min hadrati qahar, yaitu dalam bentuknya yang qahar, bersifat memaksa. Jadi sifatnya adalah memaksa. Li ajrin jalika, karena sebab demikian itu, la yusadimuhu syai'un, tidak ada yang berbenturan dengannya, illa damagahu, pasti yang dibenturkannya itu akan hancur, akan sirna. Bal naqzifu bil haqqi
seperti perkataan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, bal nakdzifu bil haqqi alal batil. Dan kami yang melemparkan atau kami yang mendatangkan kebenaran itu alal batil, atas yang batil. Fayan maghahu faijahu wajahik, maka hancurlah sesuatu itu, maka faijahu wajahik, dia menjadi lenyap sesuatu yang dibenturkannya atau sesuatu yang dihancurkannya itu. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang bagaimana warid ya, istilah warid ya. Warid itu datang kepada manusia. Istilah warid ini istilah yang ada di dalam keilmuan ya, dalam keilmuan keagamaan kita. Kalau di dalam Al-Qur'an bahasanya ada hidayah, ada taufik, ada ilham. Kenapa jadi mengistilahkan dengan istilah warid ya? Para ahli-ahli sufi mengistilahkan dengan istilah warid itu kenapa? Warid itu menunjuk sesuatu yang datang dari Allah. Apakah dia di dalam warid itu tentu petunjuk, namun bukan hanya sekedar hidayah, tapi kekuatan pada seseorang. Nah, jadi apa bedanya ya? Hidayah itu juga ditujukan bersifat umum biasanya. Umum itu misalnya hidayah orang baru masuk Islam. Orang masuk surga juga karena hidayah. Seperti perkataan ahli surga, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah, hadana lihada, yang telah memberi petunjuk kepada kami. Berarti orang masuk surga itu karena hidayah Allah aja wa jalla. Kemudian di dalam kesusteraan Al-Qur'an disebut dengan ilham. Seperti firman Tuhan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepadanya fujuraha wa taqwaha, sifat fujur dan sifat takwa. Nah, berarti ilham itu ada yang fujur. Fujur itu lawan daripada takwa. Ilham itu. Kemudian ada istilah warid. Warid di sini adalah petunjuk yang menjadikan orang mukmin itu lebih baik lagi. Yang dengan petunjuk itu menghancurkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya. Nah, jadi sifat-sifat buruk akan hancur. Coba kita lihat. Ya'ti min hadrati kohar. Dia datang bersifat kohar. Kohar itu memaksa. Jadi alam semesta termasuk diri kita, kehidupan maupun keyakinan kita tentang Tuhan, pasti ada istilah yang disebut dengan sifat. Nah, sifat. Ada sifat dalam hidup itu, ada nama, gitu kan? Kalau Anda melihat sebuah kotak atau sebuah air mudah, air. Apa namanya? Orang Banjar menyebut itu adalah banyu. Yalah. Kemudian orang Indonesia umumnya menyebut dia dengan air. Orang Arab menyebut dengan alma atau mi'ah. Orang Barat menyebut dengan water, gitu kan? Namanya bisa beda enggak? Beda, nama beda. Tapi ketika bicara tentang sifat sama semuanya. Apa sifatnya? Kata orang Banjar, banyu itu punya sifat mencair dia, cair. Sifatnya adalah cair. Kalau orang Indonesia menyebutnya apa sifatnya? Sifat air itu adalah cair. Orang Barat juga menyebut sifat air itu adalah cair. Itu kan? Jadi sama sifatnya, semuanya adalah cair. Berarti banyu, air, water, alma. Nah, orang Arab menyebut alma, sama itu. Bendanya itu juga. Di mana tahu? Karena sifatnya yang sama. Ketika Allah mengharamkan yang disebut dengan khamar. Innamal khamru wal maisir dan seterusnya, risun min amalis setan. Itu adalah najis. Pekerjaan setan, khamar.
Di Arab sana ada qamar, bagaimana qamar? Itu kan? Nah, belakangan berkembang di daerah Timur Tengah, ada orang melakukan perahan anggur, namanya nabis. Waktu itu ditemukan oleh Imam Abu Hanifah, nabis. Ujar Imam Abu Hanifah, nabis ini adalah memabukkan dia, maka haram untuk diminum. Betul kan? Di Indonesia orang menemukan beberapa minuman. Ada yang tuak namanya, ada apa? Namanya bukan khamar, tapi sifatnya sama, memabukkan. Fatwa-fatwa ulama akhirnya timbul, likulli muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu maka adalah haram. Di mana mereka tahu? Itu juga sama dengan khamar. Syawa'un minal khamar, itu sebagian daripada khamar. Sama. Di mana tahunya mereka? Pada sifat. Sifatnya kalau khamar memabukkan, berarti semua minuman atau makanan yang sifatnya memabukkan, maka itu disebut dengan khamar. Maka itu juga diharamkan. Itu namanya qiyas. Apa yang dibicarakan di sini? Nah, di sini warid yang disebut dengan warid dari Allah itu memiliki sifatnya qahar. Kedatangannya itu berakibat memiliki sifat qahar. Qahar itu sifatnya, tandanya bila dia datang rusaklah yang lain itu, yaitu lawan daripada warid itu. Misal ketika warid itu datang berupa kesabaran, karena sabarnya itu datang sifatnya keras, maka pemarah pada orang itu menjadi hilang. Iyalah, sifat pemarah orang itu hilang. Kalau waridnya bermimpi dengan Nabi Muhammad, iyalah, bermimpi dengan Nabi Muhammad, maka akibat dari mimpi itu melahirkan pada dirinya sifat-sifat Nabi Muhammad. Beberapa sifat Nabi Muhammad membekas pada dirinya, maka rusaklah sifat-sifat. Mungkin sebelumnya pendusta, hilang pendustanya. Iyalah, mungkin sebelumnya tidak suka dengan agama, jadi suka dengan agama. Mungkin sebelumnya suka mengejek orang lain, tapi berubah menjadi kasih sayang kepada Allah Azza. Nah, ini adalah sifat al-qahar pada waris itu tersebut. Li ajlin jalika yusadimuhu, karena sebab itulah dia bisa menghancurkan sesuatu yang didatangkan kepadanya. Kita lihat dalam syarahnya, ai inna lahul qahar wal ghalbah, sifatnya adalah qahar wal ghalbah, dan sifatnya mengalahkan sesuatu. Liwurudi, karena kedatangannya, min hadrati ismihil qahar, karena itu kedatangannya disebut dengan sifat al-qahar. Jadi kedatangannya itu sifat al-qahar. Kalau saya bahasakan begini, sifat itu adalah bendanya. Tidak ada bendanya sifat itu. Yalah, adalah, tidak ada. Nama bang, nama itu yang disebut nama itu ada, tapi yang sebutan nama itu tidak ada juga sebenarnya. Yalah, ya kan? Tapi dia disebut, menjadi atribut tanda bagi kita, mendekati pemahaman. Kalau Anda naik ke atas tangga, lalu Anda sampai di loteng di lantai 2, Anda harus naik ke lantai 2 itu melewati apa? Tangga. Ketika Anda berada di tangga itu Anda berkata apa? Saya sudah berada di lantai 2. Iyalah.
Adalah bicara tangga lagi, tidak ada lagi. Nanti alatnya itu bisa tangga, bisa lift, bisa macam-macam, bisa tali, macam-macam. Maka itu adalah sebutan. Begitu juga kita dengan Allah. Sebenarnya manusia itu bertuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang muslim itu bertuhan kepada Zat Allah Azza wa Jalla. Namun Zat Allah Azza wa Jalla tidak bisa diketahui dalam pengertian kemanusiaan, bersifat materi seperti manusia. Ya kah? Bisa dapat dilihat dengan mata kepala? Tidak bisa. Yang dibicarakan dengan Tuhan itu adalah yang disebut dengan keimanan, kepercayaan, keyakinan. Ya enggak? Nah, ketika kita bicara tentang keimanan, ini gaib sudah. Coba saya bicara begini. Keimanan itu adalah kelihatan lah, tidak kelihatan. Tapi kalau kita menyebut mana rokok, rokoknya jelas kelihatan. Mana air, tuh airnya di sana. Ya tidak? Minta air langsung kita ada. Tapi keimanan tidak ada, tapi menjadi keyakinan kita. Untuk mencapai memahami Allah itu, karena Allah ada tawajuh kita. Tawajuh itu tujuan kita. Kita beribadah, menyembah kepada Allah, menyaksikan, mengakui ketuhanan Allah, keberadaan Allah yang maha dahsyat, maha agung, maha kuasa dan sebagainya. Kita menggunakan anak tangga yang dinamakan dengan sifat. Yalah, supaya kita mengerti siapa Tuhan tuh yang kamu maksud. Allah, wujud tidak mengerti, kidam tidak mengerti mungkin, tapi kita ada mengerti di antara sifatnya. Kudrat, dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kudrat itu sifat Allah. Mengertilah kita Tuhan itu maha kuasa. Tuhanku adalah maha kuasa. Apalagi Tuhan maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Itu sifat-sifat Allah itu. Yang dikenal kita muslim dengan sifat 20. Sifat 20. Itu alat. Kalau itu juga tidak mengerti, dijabarkan Tuhan lagi, yang oleh Nabi disebut dengan Asmaul Husna. Namun Asmaul Husna disebut dengan nama-nama Allah, jalan Nabi. Nama-nama Allah. Kenapa jadi nama-nama? Untuk menyebut sebuah keadaan tentang Tuhan, ya kan? Nah, kita kenal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bila nama Tuhan itu Ar-Rahman, berarti dia memiliki sifat namanya pengasih. Ar-Rahim memiliki sifat penyayang. Nama Tuhan Al-Qahar, dia memiliki sifat Al-Qahar itu apa? Maha memaksa, maha menghancurkan, maha membinasakan. Allah itu Al-Barru, sifat Allah itu, nama Tuhan Al-Barru, maha baik. Berarti kalau Tuhan itu maha baik, berarti dia memiliki sifat apa? Selalu suka kebaikan. Jelas. Nah, lalu terjadi manifestasi dalam kitab Izzuddin Ibn Abdis Salam, dalam kitab beliau As-Sajarah. As-Sajarah itu arti Sajaratul Ma'rifah. Sajaratul Ma'rifah itu pohon kebaikan. Kalau hamba ingin disayang, kata saya Izzuddin Ibn Abdis Salam, sukailah kebaikan. Maka Tuhan yang Al-Barru menyayangikan. Karena Tuhan itu Al-Barru, suka menyayangi. Berarti engkau memanifestasikan tuh melambangkan tentang adanya Tuhan yang maha memberi kebaikan, suka kasih sayang kepada orang. Maka engkau melambangkan sifat kasih sayang kepada manusia. Nah, itu sifat. Kita melihat sama lah Tuhan, Tuhan maha melihat, berarti sama lah Tuhan melihat,
bukan seperti kita ini, itu mendekatkan pemahaman kita tuh terhadap Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pakai mata seperti kita ini melihat, tidak. Lalu pakai apa? Tidak tahu kita. Kita tidak tahu. Bahasa Ahlussunnah wal Jamaah bila kaifa. Bila kaifa artinya tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa bagaimana tidak bisa. Bagaimana Tuhan melihat? Kita membayangkan seperti mata tidak bisa. Bila kita membayangkan dengan mata, kita menjadi musyrik. Allah berkuasa, kita berkuasa saja, berkuasa, tapi perkuasaan kita adalah terbatas. Kita bisa berdiri, kita bisa berjalan. Kayak itu Allah bisa berjalan juga? Tidak. Kita mampu berjalan dan duduk ini karena sifat-sifat Allah yang maha agung. Kenapa? Itulah yang disebut dengan minah. Bagaimana itu? Contoh begini. Ketika Allah menciptakan manusia, maka saat itulah tergambar maha kebaikannya. Kalau pian melihat kucing beranaklah, kucing beranaklah. Kucing itu matanya tertutup mungkin, ya, tapi bisa berkuriak nggak? Yalah, ngek lah, yalah. Wujud kucing orang tua mirip sekali dengan anaknya, ya lah. Warnanya kadang-kadang ya lah ada sedikit perbedaan sebagai variasi tambahan. Luar biasa. Di situ menggambarkan bagaimana kesempurnaan, bagaimana Allah menyempurnakan penciptaan itu luar biasa. Melihat ikan beranak, pernah melihat ikan beranak? Melihat ikan beranak langsung bisa bakunyongnya. Anak kita beranak kada bisa bakunyong lah. Lama sebenarnya lah. Apa yang terambil di dalamnya menggambarkan sifat Allah yang maha sempurna, menggambarkan sifat Allah yang maha sempurna. Bukan kucing, bukan ikan itu Allah, tapi kita bisa melihat, mengkias. Nah, tadi kias sifat Allah yang maha sempurna. Lalu kita muslim berkata subhanallah, 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 masya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Sambil ingat anak kucing dilahirkan oleh induknya, subhanallah, 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 masya Allah. Itulah yang disebut dengan zikir yang memiliki isi. Zikir yang memiliki isi pada diri manusia. Li ajli, karena sebab itulah wal qahar wal ghalib. Al qahar itu sifat memaksa, itu datangnya warid. Wal ghalib, dia bersifat mengalahkan. La yughlab, dia tidak bisa dikalahkan, pasti dia mengalahkan keburukan yang ada pada diri manusia itu. Li ajrin jalikali la yusadimuhu syai'un min ru'unatil basariyah. Maka apa yang berbentur padanya dari segala sifat-sifat buruk pada diri manusia, kemanusiaan itu menjadi hilang karenanya. Illa damagahu ay ajalahu, karena damagahu maka ajalahu, dia menjatuhkan, menggugurkan segala sesuatu yang buruk pada diri manusia. Wa ma'nahu fil asli asaba dimagahu bidarbi, karena dia bersifat datangnya adalah seperti cambuk atau pukulan kepada orang tersebut. Jadi begini, banyak orang mengaku mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu, ma'rifatullah itu adalah warid dari Allah. Ya memang melewati belajar, tapi akibat belajar terjadi satu proses yang disebut dengan warid dari Allah aja wajar. Datang pengenalan kepada Allah. Tapi sifat-sifatnya tidak berubah. Dia masih pendusta, ya kah?
dia masih memikirkan harta orang, dia masih menguber hawa nafsu, atau dia masih berjudi, atau dia masih banyak mengerjakan yang sia-sia, berarti dia belum mengenal Allah aja wajal. Atau dia mengenal Allah itu bukan ma'rifat, tapi sekedar ilmu. Kayak kita hafal Allah tuh kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, ya kah? Allah tuh kudrat, iradat. Oh, hafal kita, hanya sekedar hafalan saja, bukan pada isi mengenali Allah aja wajal. Bila Allah bertajali, nah bahasa lainnya tajali, bahasanya adalah warid. Bila Allah sudah mewaridkan seseorang sifat ketuhanan seperti melihat, maka matanya digunakan untuk kebaikan, mulutnya digunakan untuk memuji Allah aja wajalla, bukan menyepelekan orang, bukan menghina orang. Subhanallah. Ya Allah. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulan, warid itu datang dari Allah, didatangkan Allah kepada hambanya untuk menarik hambanya supaya lebih dekat kepada diri Allah aja wajalla. Di antara bentuk warid itu adalah dia lebih paham, lebih mengenali Allah aja wajalla, sehingga lengkaplah dirinya. Sifat-sifat buruknya menjadi hilang, timbullah sifat-sifat yang baik pada dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin. Ulangi. Tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamin. Keberkahan untuk kami, selamat datang ya Muhammad. Pujian bagi Allah yang telah mendatangkan pada kami